Perkenalkan, nama saya Zaudan. Nama saya Alin. Nama saya Samuel. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di sekolah. Demokrasi di sekolah itu apa sih? Demokrasi di sekolah itu adalah sistem atau prinsip yang mempromosikan partisipasi aktif, keterlibatan, keadilan, dan keputusan bersama antara siswa, guru, dan staf sekolah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Contoh demokrasi di sekolah itu ada banyak, seperti memakai seragam sesuai aturan sekolah, aktif dalam kegiatan diskusi, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, atau pemilihan ketua kelas dengan cara voting dan musyawarah. Ya, jadi manfaat dari demokrasi kita jadi mempunyai hak untuk berpendapat, memilih seperti memilih hak memilih agama masing-masing, memilih siapa pemerintah, memilih dalam pemilihan kalau dalam sekolah ada OSIS, kalau dalam kampus juga ada kan namanya HIMA segala macam, kita hak memilih. Ya, jadi gitu. Ya. Langsung aja Pak, Ya, apa, Pak? pertanyaannya. Menurut Bapak, demokrasi itu apa sih Pak? Demokrasi itu adalah sesuatu yang saya anggap ya, ini pendapat saya dulu ya, sesuatu yang dimana masyarakat itu mendapatkan kebebasan yang diinginkan tapi dengan batas tertentu. Oke, jadi kalau misalkan diartiin dalam konteks pendidikan, menurut Bapak demokrasi itu bagaimana Pak? Kalau demokrasi kalau dalam arti pendidikan berarti dari siswa, dari kacamata siswa ya, kalau saya lihat dari kacamata siswa, siswa itu berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang layak, sehingga menurut saya kualitas pendidikan di setiap sekolah harus sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi kayak kurikulum juga harus berjalan Dengan baik. Kalau sekolah ini Pak, buat mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi itu dalam keputusan sehari-hari. Kalau sehari-hari mungkin banyak ya, dalam pengertian misalnya contohnya dalam pertemanan mereka kan otomatis tidak ada bullying, logikanya kan gitu kan, karena kan bullying itu adalah tipikal dari kebalikan dari demokrasi, anarkis ya kan. Kemudian kalau dalam pertemanan yang menurut saya mah lebih simpelnya mungkin kalau di dalam kelas guru itu menerapkan konsep-konsep kerja kelompok gitu. Jadi kan itu ada pertukaran ilmu dari mereka, itu kan untuk demokrasi juga. Peran sekolah dalam menanamkan nilai-nilai siswa Pak. Kan demokrasi sendiri kan sebetulnya bentuk doktrin ya, karena kan demokrasi di setiap negara itu pasti konsepnya berbeda. Nah, demokrasi kita kan sering disebut dengan demokrasi Pancasila atau demokrasi gotong royong orang bilang. Nah, konsep-konsep yang paling utama itu contohnya adalah kayak adanya LDKS, ya kan, kepemimpinan, kemudian salah satunya pelajaran PKN udah otomatis lah salah satunya. Kemudian pemilihan ketua OSIS seperti itu salah satu contohnya mungkin. Kalau pemilihan ketua OSIS biasanya dilaksanainnya itu secara langsung atau melalui website Pak? Biasanya. Kalau kemarin cuman website itu via pas lagi COVID aja. Pas lagi COVID aja. Cuman kalau sekarang itu dia diawali dari debat mereka dulu, ketua OSIS debat. Jadi saya sebagai pembina OSIS itu diajukan oleh panitia pelaksana lah istilahnya. Panitia pelaksana dari kelas-kelas nanti ditunjuk, kemudian dipilih beberapa kandidat yang menurutnya bagus gitu kan, diwawancara seperti itu, ada wawancara, kemudian itu seleksi pertama tuh kan. Seleksi keduanya itu ya dari langsung pemilihan langsung gitu kan, dari yang udah diseleksi dari dalam oleh panitia, kemudian diadakan pemilihan, ada debatnya gitu, terusnya mengungkapkan visi misi mereka gitu, ada kampanyenya, dibentuk tim kampanye seperti itu. Jadi kalau misalkan sekolah ini menangani siswa yang tidak ingin atau tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi itu bagaimana? Yang kayak mana maksudnya? Yang contoh kasusnya misalnya. Jadi dia nggak mau ikutan gitu ya? Nggak mau ikut serta dalam demokrasi. Nah, kalau nggak ikut serta dalam demokrasi kan itu adalah konsep yang sebetulnya setiap orang punya pilihan bebas ya. Nggak ikut itu kan pilihan sebetulnya. Jadi golput itu sebetulnya menurut saya adalah pilihan. Mungkin menurut dia
yang sudah diajukan nggak klop di dia ketika dia golput, itu juga sebetulnya pilihan seperti itu. Tapi kan yang jadi permasalahan dia mau menerima dari pilihannya itu nggak gitu, karena ketika tidak memilih berarti dia harus menerima apa yang dipilih, logikanya kan seperti itu. Jadi dari sekolah sendiri sih tidak memaksakan anak-anak untuk harus memilih suaranya seperti itu, tapi kita memberitahukan oh harus memilih, rugi kamu kalau nggak memilih gitu. Jadi peran sekolah buat meningkatkan partisipasi si anak yang nggak mau ini dengan cara Ya tadi saya bilang, jadi kita mengenalkan konsep demokrasi dari pelajaran PKN itu sebetulnya. PKN terusnya penting nih, kalau ketua OSISnya bagus, kegiatannya juga pasti otomatis bagus. Kalau ketua OSISnya mendem ya otomatis kegiatannya, karena kan kalau anak SMK itu kayak anak kuliah, jadi mereka independen ketika mengerjakan kegiatan. Pak, pertanyaannya sudah selesai. Jadi terima kasih banyak Pak Ya. sudah menyempatkan waktunya. Halo, nama aku Felicia Ruby Azria. Di sini sama Nama aku Raffi Rashid Fahedi. oke, di sini aku mau wawancarain salah satu siswa dari SMK. SMK Paramarta. Siapa namanya? Nama aku Keiko Masyaki. Oke, di sini kita mau nanya tentang demokrasi. Oke, yang pertama nih aku mau nanya nih, bagaimana sih menurut kamu penerapan demokrasi yang ada di sekolah? Lumayan bagus sih, anak-anaknya itu ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS, kayak ketua kelas dan lain-lain juga. Oke, selanjutnya apakah menurut kamu ini penting bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang ada di lingkungan sekolah? Penting banget, karena kan menyuarakan biar kayak yang dihasilkan itu jadi lebih baik, karena keputusan bersama juga. Oke, terus menurut kamu tuh manfaatnya apa sih? Manfaatnya biar anak-anak juga bisa ikut berpartisipasi dalam hal itu juga, jadi anak-anak jadi luas untuk mendapatkan keadilan juga kan dalam ketua OSIS kayak gitu-gitu. Nah, terus menurut kamu haknya tuh gimana sih sebagai siswa? Haknya itu bisa menyuarakan pendapat, bisa dapat keadilan juga.